The worst is over, but Sido still face uncertainty. Perkenalkan, kami dari tim Value Investing merekomendasikan hold terhadap emiten Sido dengan kemungkinan harga terendah 591, target harga tertinggi 792 dan nilai intrinsik sebesar 700. Pada tahun 2023, sektor kimia, farmasi, dan obat tradisional mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh data Pro Manufacturing Index. PMI sektor ini turun menjadi 52,5% pada tahun 2023 yang menunjukkan terjadinya kontraksi. Penurunan ini mencerminkan dampak tantangan eksternal termasuk gangguan rantai pasok dan ketidakpastian ekonomi terhadap kinerja sektor ini. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul adalah perusahaan yang bergerak di industri jamu dan farmasi. Sido Muncul telah berdiri selama 70 tahun dan memiliki 300 lebih produk yang terbagi menjadi 3 kategori, yakni produk herbal dan suplemen yang menjadi kontributor penjualan tertinggi mencapai 66% dari total penjualan sebanyak 2,3 triliun rupiah. Selain itu, Sido Muncul juga menjadi leader market dalam segmentasi tersebut dengan dominasi pangsa pasar sebanyak 72% di Indonesia. Wilayah operasional dan jaringan distribusi tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari 109 subperwakilan dan distributor, serta 8 subdistributor. Selain itu, Sido Muncul juga melakukan ekspansi ke wilayah Afrika dengan mendirikan entitas anak, Muncul Nigeria Limited, dan membangun branch office di negara Filipina. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kami merekomendasikan hold terhadap PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, ticker Sido. Terdapat 3 tesis yang kami gunakan sebagai landasan utama dalam riset kami. Pertama, competitive advantage dan fundamental perusahaan yang baik. Kedua, penurunan kinerja akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, dividen sebagai perlindungan downside. Perjalanan Sido sepanjang 70 tahun menunjukkan ketangguhan dan komitmen jangka panjang perusahaan. Berbagai tantangan ekonomi dan sosial dalam setiap periode telah dilewati. Hal ini dapat terjadi karena Sido berfokus dalam meningkatkan nilai produk mereka. Hal ini tercermin dari sejumlah sertifikasi yang telah diraih dengan berbagai jenis, seperti ISO, Halal, CPOTB, dan CPPOB. Selain itu, Sido sukses meraih 14 penghargaan di tahun 2023. Salah satu di antaranya adalah meraih penghargaan Indonesia Best Managed Company 2023 yang diberikan oleh Deloitte karena telah menunjukkan kualitas manajemen dan kinerja bisnis yang unggul. International Monetary Fund memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tetap melambat di tahun 2024 yang merefleksikan tingginya risiko dan ketidakpastian prospek perekonomian global. Dalam World Economic Outlook, Oktober 2023, IMF mempertahankan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1% year on year yang lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 3,5%. Di Indonesia sendiri, pemerintah dinilai mampu menjaga tingkat inflasi dalam negeri. Meskipun demikian, tingkat pendapatan masyarakat relatif stagnan. Hal ini menjadikan masyarakat lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dibanding berbelanja kebutuhan non-primer seperti produk kesehatan. Sido berpotensi memberikan dividen yield sebesar 5,2 hingga 5,5% per tahun pada harga saat ini. Pembayaran dividen yang tinggi akan terus berlanjut mengingat kuatnya posisi neraca keuangan yang bebas hutang dan terbatasnya kebutuhan belanja modal dalam 3 tahun ke depan. Hal ini sangat menarik bagi investor karena memberikan kenyamanan investasi jangka pendek menengah hingga Sido kembali mengalami pertumbuhan kinerja. Sido memang menjadi pemimpin pasar di sektor industri jamu, tetapi di sektor farmasi, Sido memiliki aset yang jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan sejenis, seperti KLBF, KAF, dan TSPC. Sido memiliki pertumbuhan aset yang baik selama 5 tahun terakhir dibandingkan kompetitornya tersebut. Dalam 5 tahun terakhir, Sido mencatatkan pendapatan rata-rata sekitar 3,5 triliun, di mana revenue per kuartal naik sekitar 70%, dan year on year turun sebesar 3,7%. GPM naik sebesar 93% secara kuartal dan year on year turun 2,3%. NPM per kuartal naik 163% dan turun sebesar 5,2% secara year on year. Dengan laba bersih sekitar 900 miliar per tahun dan asumsi DPR 95%, rata-rata 3 tahun terakhir 96,7%. Sido berpotensi memberikan yield sekitar 5,4% per tahun. Dividen yang tinggi ini akan berlanjut jika neraca keuangan Sido tetap kuat dengan terbebas dari hutang. Secara historis, Sido rutin membagikan dividen interim dan dividen final selama 5 tahun terakhir.
Berdasarkan rasio profitabilitas, kita dapat melihat performa keuangan dari SIDO dan 3 perusahaan pesaingnya, di mana SIDO menunjukkan performa yang sangat kuat dalam mengelola aset maupun ekuitasnya, dengan ROA dan ROE tertinggi di antara perusahaan pesaing. ROE sebesar 28%, jauh lebih baik dibandingkan dengan 3 perusahaan lainnya di sektor farmasi. Ini mencerminkan efisiensi operasional yang tinggi dan kemampuan manajemen untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan dari sumber dayanya. Sementara KLBF dan TSPC hanya memiliki profitabilitas yang layak dan tidak sebanding dengan SIDO. KAF sendiri memiliki profitabilitas yang negatif, menandakan perusahaan kesulitan menghasilkan keuntungan dari aset dan ekuitasnya. Dapat dilihat perbandingan PBV SIDO dengan 3 perusahaan pesaingnya di sektor farmasi. Kemudian, berdasarkan model DCF dan asumsi yang digunakan, nilai wajar saham SIDO berkisar antara Rp591 hingga Rp792. Ini menunjukkan bahwa saat ini SIDO diperdagangkan di bawah nilai wajar, yaitu sebesar Rp700 per saham. Dengan menggunakan metode valuasi DCF, nilai wajarnya sebesar Rp675, sedangkan PA sebesar Rp713. Dengan harga penutupan terakhir, model ini menyarankan proporsi tertimbang 60% untuk DCF dan 40% untuk PA, sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik dan memberi bobot pada nilai intrinsik saham sebesar Rp700. Kami mengkalkulasikan WACC sebesar 9,5% dengan asumsi risk-free rate sebesar 6% yang dipengaruhi oleh BI rate. Tingkat pertumbuhan kekal dan WACC adalah faktor kunci dalam penentuan nilai terminal yang berkontribusi besar pada nilai wajar dalam DCF. Dari hasil tersebut, kami merekomendasikan untuk hold. Rekomendasi ini mencerminkan pendekatan berhati-hati, mengingat saat ini diperdagangkan di dekat nilai wajar menurut DCF. Investor disarankan untuk tidak menjual saham dalam jangka pendek karena potensi upside, tetapi juga tidak melakukan pembelian tambahan karena potensi downside. Posisi ini menunggu perubahan katalis atau perubahan dalam asumsi dasar yang mempengaruhi valuasi perusahaan. Adapun risiko utama SIDO, yang pertama, daya beli yang lemah, yang kedua, kenaikan signifikan pada harga bahan baku, dan yang terakhir, progres makroekonomi yang lambat. SIDO Muncul menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip tata kelola perusahaan dan keberlanjutan. Perusahaan secara aktif meningkatkan standar ESG dengan melakukan penilaian tata kelola perusahaan terhadap 5 aspek pada Corporate Governance Scorecard, mendapatkan performa yang sangat baik dengan skor 4,83 dari 5. SIDO Muncul telah menetapkan 5 pilar keberlanjutan sehingga penerapan keberlanjutan yang dijalankan sesuai dengan praktik bisnis berwawasan lingkungan dan sosial serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan laporan tahun 2023 mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan, komitmen SIDO Muncul dibuktikan dengan keberhasilannya dengan menyelaraskan 15 dari 17 program SDGs dalam strategi bisnisnya. Dibuktikan dari sisi lingkungan, SIDO Muncul terbukti memiliki perhatian lebih. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan berbagai inisiatif, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, penggunaan air yang efisien, dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Dari sisi kinerja sosial, SIDO Muncul aktif dalam program Corporate Social Responsibility yang fokus pada pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2023, program CSR SIDO Muncul menjangkau lebih dari 38.000 orang dengan biaya sebesar 11 miliar rupiah. Sebagai kesimpulan, berdasarkan analisis secara internal, makro, keuangan, dan valuasi perusahaan, kami memberikan rekomendasi hold atau wait and see. Dalam kondisi saat ini harga saham SIDO berada pada harga Rp620, meskipun terdapat target harga bullish sebesar Rp792 dengan potensi keuntungan 21%, serta target harga bearish Rp591 dengan potensi kerugian 4,6%. Hold direkomendasikan bagi yang sudah memiliki saham ini sebelumnya, sementara bagi yang belum disarankan untuk wait and see hingga kondisi fundamental perusahaan membaik. Sekian pemaparan analisis dari kami, terima kasih.